Benarkah Ratu Sima sudah hidup sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Berikut kisahnya. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang kehidupan di dunia lain semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup dari tahun 570 hingga 632 Masehi. Termasuk bagaimana kehidupan yang terjadi di Indonesia. Ternyata, sejarah mencatat ada orang Indonesia yang sudah hidup juga di era Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Sejarah mencatat bahwa Ratu Sima lahir pada 611 Masehi di Sumatera Selatan. Di tahun kelahirannya Ratu Sima, Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun dan baru setahun diangkat menjadi Rasul. Ratu Sima adalah anak dari agamawan Hindu yang pindah ke Jepara usai menikah dengan Kartikeya Singa dari Kerajaan Kalingga. Saat di Jawa, Ratu Sima tinggal di berbagai candi Hindu di kawasan Dieng. Kehadiran Ratu Sima semakin kuat setelah suaminya Kartikeya Singa diangkat menjadi Raja Kalingga pada tahun 648 Masehi. Namun saat Kartikeya Singa berkuasa, Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan Jazirah Arab memasuki periode kekhalifahan, tepatnya periode Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 hingga 661 Masehi. Dalam sejarah nasional Indonesia diceritakan, posisi Ratu Sima yang semula istri raja berubah menjadi penguasa tunggal Kalingga usai suaminya wafat pada 678 Masehi. Ia menjadi Ratu Kalingga sebab tidak ada penerus yang bisa berkuasa, anak-anaknya pun masih sangat kecil. Namun, pada dasarnya, Ratu Sima tidak serta-merta begitu saja langsung menjadi penguasa Kalingga. Hal ini dikarenakan permintaan rakyat dan para pengurus kerajaan yang meminta Ratu Sima untuk memerintah kerajaan Kalingga. Hal ini mencerminkan bahwa proses demokrasi sudah terjadi pada masa kerajaan Kalingga. Saat menjadi raja, sejarah mencatat kerajaan Kalingga mencapai masa keemasan. Bahkan, nama Ratu Sima dan kerajaannya menjadi terkenal hingga ke tanah Arab berkat gebrakan yang dibuatnya. Ratu Sima menghantarkan kerajaan Kalingga mencapai pada masa keemasan. Ia bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Ini berhasil membawa Kalingga menjadi kerajaan terkenal khususnya di sektor perdagangan. Dalam tradisi pemikiran Islam di Jawa diceritakan, Ratu Sima berhasil mengubah pelabuhan Jepara sebagai sentra perdagangan dan pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Bahkan disebutkan juga Kalingga sudah menjalin perdagangan dengan dinasti Tang dari Cina. Mengacu pada naskah Cina kuno yang terhimpun di Nusantara dalam catatan Tionghoa tahun 2009, terungkap bahwa para pedagang Cina sudah berdagang dan menyaksikan kejayaan Ratu Sima. Para pedagang bersaksi jika kerajaan Kalingga sangat kaya karena menjadikan garam yang mudah ditemukan sebagai komoditas ekspor. Ada juga beberapa utusan Ratu Sima yang pergi ke Cina menjalin relasi dengan kaisar. Lalu, para penduduknya pun sudah sangat maju karena mengenal aksara dan ilmu astronomi. Di Kalingga juga terdapat pusat agama Buddha Hinayana, sehingga banyak penganut Buddha belajar agama bertahun-tahun di sana. Salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan Kalingga besar karena kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan sebagai penghasil emas. Nama besar Ratu Sima pun viral sampai ke luar negeri.
bahkan hingga ke Jazirah Arab yang semasa Kalingga eksis sudah memasuki era kekhalifahan. Popularitas tersebut terkait ketegasan Ratu Sima yang melarang warganya mencuri. Pernah dikisahkan bahwa Raja Arab, Tashi, penasaran untuk datang ke kerajaan Kalingga membawa satu karung emas. Karung emas tersebut kemudian ditaruh di jalanan supaya setiap orang yang melewatinya tergoda untuk mengambilnya. Namun, hingga 3 tahun kemudian, tidak ada orang yang mengambil karung emas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa warganya sangat takut atas hukuman Ratu Sima yang sangat adil, di mana bagi orang yang mencuri maka akan dipotong bagian tubuhnya, terutama tangan atau jarinya. Sampai pada akhirnya suatu hari, posisi karung emas tersebut bergeser sedikit karena anak Ratu Sima yang paling disayang, yaitu Pangeran Narayana, tidak sengaja menyentuhnya. Pada titik ini, Ratu Sima langsung mengeluarkan aturan tegas, yaitu hukuman mati. Namun, anggota kerajaan termasuk penasehat-penasehat keberatan kemudian memohon kepada Ratu Sima agar tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Pangeran Narayana. Kemudian, Ratu Sima memutuskan untuk memotong kaki Pangeran Narayana karena kakinya dianggap bersalah menggeser karung emas. Akan tetapi, para penasehat kerajaan tetap memohon ampun kepada Ratu Sima bahwa jangan bagian kaki Pangeran Narayana yang dipotong. Kemudian, demi menegakkan hukum yang seadil-adilnya, akhirnya Ratu Sima memutuskan bahwa jari jempol Pangeran Narayana dipotong satu ruas karena kebetulan jari jempol inilah yang menyentuh karung emas tersebut. Hidup Ratu Sima sendiri berakhir pada 695 Masehi, sementara kerajaan Kalingga runtuh pada tahun 752 Masehi. Ketika situasi ini terjadi, Islam di Jazirah Arab sudah berkembang pesat. Sejarah mencatat di Arab sudah memasuki era Bani Umayyah yang eksis dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Ratu Sima memerintah selama 21 tahun, tepatnya 674 hingga 695 Masehi. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang tegas. Ia memerintah kerajaan Kalingga untuk menggantikan suaminya, Raja Kartikeya Singa, yang wafat pada 674 Masehi. Berkat ketegasan Ratu Sima selama memimpin, kerajaan Kalingga dikenal di seluruh dunia kala itu. Kalingga atau juga disebut dengan Keling atau Holing adalah kerajaan Hindu yang pernah menjadi salah satu pemerintahan terbesar di Jawa, berpusat di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di wilayah Jepara pada saat ini. Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya Membangun Indonesia Emas menyebutkan nama Sima kerap diidentikan dengan istilah Simo yang berarti singa. Namun, julukan ini tidak membuat sang ratu ditakuti, justru dicintai oleh seluruh rakyatnya. Puncak keemasan Kalingga. Berkat cerita yang legendaris itu, Ratu Sima dianggap sebagai sosok pemimpin yang cenderung tegas serta keras. Ia bukan hanya mencerminkan sifatnya ini pada kasus pencurian, melainkan juga dalam hal lainnya. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasan. Berdasarkan catatan Ismawati dan kawan-kawan dalam Continuity and Change, Kalingga mengambil alih peran bandar dagang teramai yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Tarumanegara di pesisir utara Jawa bagian barat. Bukan hanya itu, kerajaan Kalingga juga telah menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Ratu Sima juga berhasil mengembangkan sektor pertanian serta kerajinan tangan untuk meningkatkan ekonomi kerajaan Kalingga. Wafatnya Ratu Sima. Setelah memimpin selama 21 tahun,
Pada 695 Masehi, Ratu Shima meninggal dunia. Wilayah kerajaan Kalingga kemudian dibagi menjadi dua untuk anak-anaknya, yaitu Putri Parwati dan Pangeran Narayana. Dalam buku Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, Aca Wangsakerta mengungkapkan, Putri Parwati yang diperistri Rahyang Mandi Minyak dari kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sedangkan bagian selatan diserahkan kepada Pangeran Narayana. Namun sepeninggal Ratu Sima, ternyata keruntuhan kerajaan Kalingga mulai terlihat hingga akhirnya hancur, dengan kemungkinan disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Menurut Anton Dwi Laksono dalam Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada tahun 2018, pada 752 Masehi, kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Kalingga. Tidak banyak informasi mengenai sejarah dan peninggalan kerajaan Kalingga. Namun, berikut terdapat beberapa peninggalan kerajaan Kalingga yang juga sekaligus menjadi sumber sejarah kerajaan ini. Di antaranya adalah 1. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas atau Prasasti Dakawu ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan bentuk aksaranya, Prasasti Tukmas diperkirakan berasal dari abad ke-6 saat kerajaan Kalingga berdiri. Meski kondisinya tidak utuh, sebagian pesan yang terpahat pada prasasti ini masih dapat dibaca. Prasasti Tukmas menceritakan adanya mata air yang jernihnya seperti sungai Gangga di India. Selain tulisan, terdapat gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kelasangka, cakra, dan bunga teratai. Pahatan gambar-gambar tersebut melambangkan latar belakang dari keragamannya, yaitu agama Hindu aliran Shiva. Prasasti Tukmas ditemukan di sebelah barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabag, Magelang, Jawa Tengah. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditulis menggunakan huruf Palawa serta bahasa Melayu kuno. Pembuatan prasasti diperkirakan pada abad ke-7. Dalam prasasti ini disebutkan seorang tokoh bernama Dapunta Shailendra, cikal bakal para raja keturunan Wangsa Shailendra yang kemudian menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan pendirian kerajaan Holing yang disebut-sebut merupakan nenek moyang Wangsa Shailendra. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Batang, Jawa Tengah. 3. Prasasti Rahtawun. Peninggalan kerajaan Kalingga berikutnya adalah Prasasti Rahtawun. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan para peneliti Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta. Prasasti Rahtawun ditemukan di sekitar puncak situs Puncak Sangalikur yang terdapat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 4. Situs Puncak Sangalikur. Situs Puncak Sangalikur terletak di Desa Rahtawu, Kudus, Jawa Tengah. Di situs ini terdapat 4 arca batu, yaitu Arca Batara Guru, Togog, Narada, serta Wisnu. Selain itu, ditemukan pula 6 tempat pemujaan dalam situs tersebut yang bernama Abhiyoso Bambang Sakri, Sekotrem, Kamonoyoso Pandu Dewonoto, dan Jonggling Saloko. 5. Candi Angin. Peninggalan berikutnya dari kerajaan Kalingga adalah Candi Angin. Tetapi, candi ini kini hanya berupa reruntuhan. Candi ini terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Usia candi ini diduga lebih tua dari Candi Borobudur,
sehingga diperkirakan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga. Menurut sejarahnya, candi ini pernah menjadi tempat penyembahan masyarakat Kalingga, sebab di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusara angin. Namun, belum diketahui pasti pendiri dan kapan candi ini dibuat. 6. Candi Bubrah. Candi Bubrah diperkirakan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga yang berlokasi di Desa Tempur, Jepara. Candi Bubrah diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin, sebab jaraknya hanya sekitar 500 meter. Demikianlah sejarah mengenai Ratu Shima. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti video kami. Sampai jumpa kembali dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.